Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Korop Membalik Pasundan, Kabupaten Bandung Barat. Bersama kami Wangsit Pasundan menjemput berkah. Di video kali ini kita akan membahas tentang mualaf-mualaf yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Islam. Seorang mu'alaf dari keluarga Baramaki yang hidup pada tahun 600 Masehi sampai dengan 900 Masehi. Keluarga Baramaki adalah sebuah keluarga Buddha yang berpengaruh dari daerah Balkah yang sekarang berada di wilayah teritorial Afghanistan. Pada saat dinasti Umayyah menaklukkan daerah tersebut pada pertengahan tahun 600-an Masehi, keluarga ini pun memeluk Islam. Setelah revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, keluarga Baramaki mulai menunjukkan bakat mereka sebagai administrator yang handal. Mereka mewarisi pengalaman dari nenek moyang mereka yang pernah mengurusi birokrasi kerajaan Persia selama berabad-abad. Pengalaman mengurusi birokrasi yang besar inilah yang tidak dimiliki oleh keluarga Abbasiyah. Sebagai menteri atau pelaksana pemerintahan, keluarga Baramaki memiliki pengaruh yang signifikan dalam stabilitas kerajaan. Hingga di akhir abad ke-8, Yahya bin Khalid al-Baramaki adalah salah satu contohnya. Yahya ditunjuk sebagai mentor Harun al-Rashid yang masih belia pada saat itu. Hasilnya sudah kita ketahui, Harun al-Rashid dikenal sebagai khalifah terbaik di zaman Abbasiyah dan berhasil membawa kerajaan tersebut mencapai masa kejayaannya. Di bawah arahan dan bimbingannya, Harun al-Rashid dapat membangun hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga, menumbuhkan perekonomian progresif, jaminan terhadap para ulama, dan sistem infrastruktur yang dapat menyaingi kemegahan Romawi kuno di zamannya. Keluarga Baramaki lah yang sangat mempengaruhi manajemen perpolitikan dunia Islam yang berlangsung hingga beberapa abad. Yang kedua adalah mu'alaf yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Islam adalah Berke Khan. Berke Khan wafat pada tahun 1266 Masehi. Ia adalah cucu dari Genghis Khan, sang penakluk dari Mongol. Berke Khan merupakan tokoh penting dalam sejarah Mongol pada pertengahan tahun 1200-an Masehi. Ia adalah raja dinasti Golden Horde, salah satu generasi yang membawa bangsa Mongol mengecap masa kejayaannya. Sebagaimana nenek moyangnya, Berke juga menganut paham Shamanisme. Sebelum ia memeluk Islam, Berke adalah seorang pemimpin yang kuat. Ia pernah mengirim pasukan ke utara pegunungan Kaukasus dan Tenggara Eropa untuk menaklukkan orang-orang Kipchak Turki. Ia juga memobilisasi pasukannya untuk menaklukkan seluruh wilayah Hungaria. Setelah misi militernya selesai di wilayah-wilayah tersebut, dalam perjalanan pulang menuju Mongol, kemudian ia singgah di wilayah Bukhara, tempat di mana rasa keingintahuannya tentang Islam pun muncul. Lalu ia bertanya tentang Islam kepada penduduk setempat. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan tentang Islam, Berke meyakini bahwa pesan-pesan yang dibawa oleh agama Islam benar-benar sejalan dengan tujuan penciptaan manusia dan akhirnya dapat mendamaikan jiwanya. Berke meyakini pesan-pesan yang dibawa oleh agama Islam benar-benar sejalan dengan tujuan penciptaan manusia dan dapat mendamaikan jiwanya yang tidak tenang dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang dibawa oleh ajaran Samaniyah. Ia pun kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam, sekaligus menjadi pemimpin Mongol pertama yang menerima Islam. Keislamannya pun juga diikuti oleh banyak prajuritnya. Keislaman Berke dan pasukannya secara otomatis menanamkan jiwa persaudaraan mereka
terhadap sesama umat Islam. Saat itulah mulai muncul ketegangan di tubuh pasukan Mongol, terutama dari kubu sepupunya Hulagu Khan dari dinasti Chagatai. Hulagu Khan adalah penguasa Mongol untuk wilayah bekas-bekas kerajaan Persia. Ia terkenal kejam dan sangat mirip dengan kakek mereka, Genghis Khan. Hulagu telah membantai jutaan umat Islam dalam ekspansinya di wilayah-wilayah Islam. Setelah mendengar jatuhnya Baghdad oleh sepupunya Hulagu Khan pada tahun 1258, dengan penuh keyakinan dan semangat persaudaraan sesama muslim, ia kesampingkan pertalian darah atau nasabnya dengan Hulagu. Kemudian ia menyatakan, Hulagu telah memporak-porandakan semua kota-kota Islam dan membunuh khalifah. Dengan pertolongan Allah, aku akan membalas dan membuat perhitungan dengannya atas banyak darah umat Islam yang ditumpahkannya. Dengan dukungan pasukan kerajaan Mamluk di Mesir, Berke kemudian memobilisasi pasukannya untuk memukul mundur pasukan Hulagu.